Lucu, seorang dosen dan Warisman bicara Rizik Capres, ditulis oleh Sardi di siwar.com. Husnul Mar'iyah, dosen ilmu politik Universitas Indonesia, dan Warisman membahas soal nama Rizik ke dalam bursa calon presiden 2024. Ini datang dari satu survei yaitu Parameter Politik Indonesia, di mana nama Rizik masuk di dalamnya. Meski angkanya sangat kecil, 0, sekian persen saja, dan ada di peringkat 14. Husnul Mar'iyah menyebut bahwa persoalan yang dihadapi oleh imam besar tersebut disebabkan masalah capres ini. Persoalan yang dihadapi Habib karena ini, kan saya political scientist, melihat 411211, bagaimana persatuan umat dia menjadi ikon, katanya. Dia melanjutkan, dengan adanya emerging Islamic politik atau politik Islam, Habib Rizik menurutnya menjadi salah satu aktor yang penting. Dia menyebut di dalam pemikiran politik Islam, maka semua persyaratan sebagai seorang pemimpin ada pada sosoknya. Persyaratan sebagai seorang pemimpin semua ada di dia. Kan ya pasti good looking boleh dong. Kemudian pemahaman tentang agama, katanya. Husnul Mar'iyah mengungkapkan, jika kembali pada pemikiran politik Islam, maka balik lagi pada tahun 1900-an, membahas Mawardi. Prinsip pertama dalam Mawardi adalah pemahaman agama pada seorang pemimpin. Misalnya, faktor pemahaman agama, pemahaman Al-Quran, dan juga pemahaman hadis. Pernah nggak berhalu punya presiden kemudian baca ayatnya bagus, kemudian mimpin sholatnya bukan hanya karena mau kampanye, ujarnya. Mau ketawa takut dosa, lucu aja dengerin penjelasan di atas. Dosen loh. Tuh lihat Jakarta dipimpin oleh orang yang tadinya bermulut santun, tapi nyatanya dipakai buat tata kata dan ngeles membuai rakyat. Lihat saja, dibela penjual agama sampai harus mengobrol surga dan mengancam pakai neraka. Akhirnya, kacau balau. Jualan agama, tapi nyatanya terpilih pemimpin yang tak bisa kerja. Situ mau pilih pemimpin agama atau pemimpin negara. Yang paling tak tahan adalah, katanya persyaratan sebagai calon pemimpin ada pada Rizik. Benar, pemimpin untuk pendukungnya yang liar dan tak bisa mikir. Pemimpin macam apa yang suka caci maki dengan kata kasar? Pemimpin macam apa yang bisa-bisanya menyumpahi orang lain agar seret rezekinya? Sakit-sakitan, menderita penyakit yang tak ada obatnya. Istrinya atau suaminya lari, anaknya tidak nurut, dan keluarga berantakan. Itu pemimpin atau preman? Nanti kalau ada rakyat yang bandel, mungkin bakal mengerahkan pasukannya untuk razia, intimidasi, dan juga persekusi. Atau mungkin akan mencaci dan mengancam pakai neraka dan jenazah tidak akan disolatkan. Tak usah bicara soal politik agama, takkan laku di sini. Masyarakat sudah muak, sudah capek ditipu pakai agama. Contohnya sudah ada di Jakarta. Jadi, janganlah mimpi terlalu jauh. Rizik itu hanya penggembira. Kacau negara ini kalau sampai dia jadi presiden. Nanti pada saat pidato, yang ada malah marah-marah dan caci maki. Di saat ada yang bikin dia bad mood, bisa-bisa doakan yang ngeri-ngeri kepada orang lain. Pemimpin mengerikan. Lagi pula, saat ini dia dituntut 6 tahun penjara. Dan sesuai undang-undang dia tidak boleh jadi presiden. Sama kayak Ahok. Hehehe. Kalau dia mau, Ahok juga harus diperbolehkan. Betul nggak? Kalau mau jadi pemimpin, silahkan jadi pemimpin di pertamburan saja. Warisman pun membahas Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang lantunan bacaan Al-Qurannya membuat kagum. Coba itu presiden kita, rasanya apa? Dan Allah akan memberikan barokahnya kepada negeri. Ucap Husnul Mar'iyah. Heis, apakah Turki negara superpower? Negara yang maju dan makmur seperti Korea Selatan dan Jepang? Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kayaknya bagus juga Rizik jadi calon presiden. Kalau bisa Warisman jadi cawapres, atau yang di Jakarta jadi capres dan Rizik jadi cawapres, biar enak dan mudah mengalahkan mereka. Jadi tidak perlu capek-capek menang, hehehe. Semoga saja ada partai yang mau mengusung mereka, agar tidak menguras pikiran dan biaya yang besar untuk mengalahkan mereka. Bahkan, bila perlu tak usah keluar-keluar kampanye. Siapapun lawannya, pasti bakal kalah. Mimpi yang sungguh keterlaluan tanpa batas. Tapi mau mimpi ya silahkan saja. Meski mimpinya terdengar gila, tapi sah-sah saja kok. Asalkan jangan stres saja kalau mimpi tak tergapai. Bagaimana menurut Anda? Baliho Puan bertebaran, jadi Ganjar dijegal biar, ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Kendati Pilpres 2024 masih lama, tapi gaungnya sudah terasa.
konon Terah Soekarno yang diwakili oleh Puan Maharani berusaha menjual diri agar naik tahta duduk di kursi singgasana. Tapi sayangnya yang diincar bukan sebagai RI1 tapi RI2. Karena begitulah konon levelnya sebatas teh botol sosro. Mengingat pamor Puan Maharani kalah jauh dengan rekannya sendiri yang juga kader terbaik PDIP saat ini, Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah, maka skenario pun dibuat melalui tangan kanannya si Bambang Pacul-Wuryanto, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu 2024 PDIP, yang juga teman seperjuangan Ganjar, agar pamor sang gubernur redup jika perlu tak terwujud. Kong-kalingkong antara Bambang Pacul dan Puan Maharani terendus semakin terang saat rekaman Bambang Pacul beredar dengan tagline teh botol sosronya. Ternyata manuver Bambang Pacul dan rekan-rekannya di intern partai PDIP berusaha menjual Puan Maharani sebagai cawapres di 2024. Jadi, skenarionya Ganjar harus diganjal. Sejumlah baliho bergambar Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani terpasang di berbagai lokasi di Jawa Timur. Di Surabaya, baliho yang memajang foto Ketua DPR RI itu tersebar di beberapa titik strategis, antara lain Jalan Pasar Kembang, Dukuh Kupang, Gunung Sari, Jemur Handayani, Karah Agung, Menur Pumpungan hingga Kendang Sari. Tentu saja pemasangan baliho segede gaban di sejumlah titik tersebut usaha Puan Maharani dan pendukungnya sebagai upayanya agar namanya dikenal masyarakat luas. Kondisi intern Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terlihat semakin sengit. Manuver anak putri mahkota Ketua Umum Megawati Soekarno Putri sendiri sudah mencuri start secara gamblang. Tapi sayang bagi saya pengguna baliho di zaman sekarang sudah tidak terlalu efektif, sebab sekarang arus informasi dan keterkenalan orang dapat diperoleh melalui dunia maya dan segala aktivitasnya yang memihak pada rakyat. Terlebih di sosial media nyaris tak ada biayanya. Pemasangan baliho biayanya tidaklah sedikit. Maka itulah cerdasnya seorang Ganjar Pranowo. Jauh hari sudah memaksimalkan akun sosial medianya untuk memperkenalkan diri. Kegiatan sehari-hari sebagai gubernur diunggah ke sosial media juga sambung rasa terhadap warganya. Soal biaya baliho yang tinggi tentu buat Puan Maharani dan tim pendukungnya tidak menjadi masalah. Mengingat kekayaan Puan Maharani yang luar biasa gila atau tinggal perintahkan tiap DPC buat apa susahnya. Siapa yang berani bantah? Sesederhana itu. Harta kekayaan Puan Maharani terakhir kali melaporkan jumlah kepemilikan harta kekayaannya pada laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2019. Total kekayaan Puan Maharani adalah sebesar 364,49 miliar atau tepatnya 364,49,738.968. Kekayaan Puan mengalami kenaikan tipis dibandingkan pada laporan LHKPN Desember 2018, di mana saat itu ia melaporkan total kekayaan sebesar 363,79 miliar rupiah. Lalu berapa kekayaan Ganjar Pranowo sebagai seorang gubernur? Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dikutip pada Jumat 28 Mei 2021, Ganjar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 26 Maret 2021. Total kekayaan yang dilaporkannya sebesar 10,52 miliar rupiah, atau tepatnya 10 miliar 525.241.063 rupiah. Jadi kita bicara kekayaan di antara keduanya, perbedaannya seperti antara bumi dan langit. Kekayaan Ganjar Pranowo sebagai gubernur hanya 2,9% dari Puan Maharani. Jadi sekali lagi cuma 2,9%, bukan 29%. Jadi soal biaya pasang baliho bahkan kampanye buat Puan Maharani dan tim tidak menjadi persoalan. Itu sangatlah kecil, mengingat kekayaan Puan setara sultan. Manuver Puan Maharani tentu saja bisa dikatakan sah-sah saja. Mengingat PDIP sendiri melalui ketua umumnya Megawati yang tak lain ibunya sendiri belum memutuskan siapa yang maju sebagai capres maupun cawapres dari PDIP. Akan tetapi tentu saja usaha Puan Maharani dan kawan-kawannya menjegal Ganjar Pranowo dengan cara brutal tersebut akan dicatat oleh rakyat dan semesta. Saya rasa masyarakat Indonesia sudah cerdas mana sosok pemimpin yang tulus dan mana yang berakal bulus. Mana sosok pemimpin yang berpihak pada kepentingan rakyat dan mana yang hanya memenuhi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Ganjar Pranowo semakin ditekan dan berusaha disingkirkan akan makin bersinar. Kita nanti kemungkinan akan melihat jika benar skenarionya Megawati justru memilih putrinya sendiri, maka pertarungan ulang akan mirip Jokowi. Jokowi dulu didukung rakyat. Bisa jadi nanti pertarungan antar mantan Jenderal Prabowo Subianto berpasangan dengan Puan Maharani versus anak kampung, Ganjar Pranowo dengan asumsi Ganjar maju dari partai lain.
Anak kampung yang bapaknya almarhum hanyalah seorang pensiunan polisi yang sudah terbiasa prihatin dan kurang gizi. Perjuangan Ganjar sangat berat dibanding Jokowi. Pertama, ia harus mampu melewati partainya sendiri. Kedua, ia dijegal oleh putri mahkota sang ketua umum Megawati. Demikian, salam.